Shin Tae-yong batal pulang ke Korea tanggal 26 Januari nanti. Tiket pesawat dibatalkan hari ini. Karena ex-co PSSI dan Ketum PSSI Erick Thohir sepakat untuk jadikan Shin Tae-yong Direktur Pengembangan Pemain Muda Berbakat Indonesia. Shin Tae-yong ditugaskan untuk mencari bakat alami dari Aceh hingga Papua, melalui Shin Tae-yong Academy yang ia dirikan beberapa waktu lalu. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam JJ, sang penerjemah STY, berikan kabar terbaru. Apakah itu? Simak video selengkapnya di sini. Yes, alhamdulillah resmi tepat diumumkan tadi malam. Akhirnya sejarah tercipta. Putra berKTP Indonesia resmi jadi pemain pertama yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Berinisial KDB, dibocorkan langsung oleh wartawan terkemukan di Eropa. Penasaran seperti apa kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Kebakaran di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat semakin parah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Swiss temui Presiden FIFA Gianni Infantino dan adakan rapat darurat mendadak. Putuskan ajak Indonesia jadi tuan rumah bersama untuk membantu Amerika menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Presiden FIFA langsung telepon Erick Thohir dan minta siapkan Gelora Bung Karno sebagai satu stadion pengganti Los Angeles yang kebakaran besar. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru soal kebarakan Amerika yang bisa ancam pindahan lokasi Piala Dunia 2026. Simak ulasannya sampai habis. Memang gerombolan mafia laknat. FBI Amerika Federal Bureau of Investigation langsung tangkap para mafia yang berkedok pengamat sepak bola yang terang-terangan dikumpulkan di salah satu hotel di Jakarta. Diduga untuk melancarkan aksi kejahatan yang berujung pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Jadi harapanku, usai Bung Tio Nugroho, komentator bola Timnas Indonesia RCTI, ungkap satu rahasia besar dan keji. Shin Tae-yong jelas dijadikan kambing hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasan lengkapnya. Ini beneran, bukan mimpikan. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan beli back di Liga Italia. Berdasarkan performa, nama Jay Itzes, kapten Timnas Indonesia, jelas yang terdepan untuk dibeli oleh Manchester United. Gimana kronologi selengkapnya? Ini faktanya. PSSI jelas tak bisa tinggal diam. Tepat beberapa hari lalu FIFA ambil keputusan mengejutkan untuk Timnas Bahrain. Bahkan sosok Arsene Wenger ketahuan sedang berada di Bahrain untuk merealisasikan hal ini. Apakah dugaan Bahrain nyogok FIFA untuk lolos Piala Dunia 2026 terbukti gara-gara hal ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Nova Arianto terpilih jadi asisten pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dan Nova bawa pondasi emas Shin Tae-yong dan akan jadi jembatan pemain Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong, agar Shin Tae-yong kembali dengan mudah ke Indonesia ketika Patrick Kluivert out dari Timnas Indonesia nantinya. Jadi 2 keinginanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Erick Thohir umumkan hal ini yang bisa bikin publik kagum. Simak detailnya berikut. Tepat tadi malam cetak gol spektakuler kelas dunia, ternyata dulu diabaikan Shin Tae-yong, kini penyerang Timnas Indonesia ini jadi sorotan dunia. Bagaimana bisa seorang penyerang dengan kualitas luar biasa seperti RS sempat terabaikan? Kini setelah gol spektakulernya, Patrick Kluivert langsung jadikannya andalan lawan Australia kah? Temukan jawabannya di sini. Doa publik terkabul tepat dini hari tadi. Denny Lanzaat pantau langsung di stadion aksi menawan Ivar Jenner. Bisakah pemain ini menjadi pahlawan baru Timnas Indonesia? Pada laga yang disaksikan langsung oleh Denny Lanzaat, Ivar Jenner menunjukkan kualitasnya yang luar biasa di Liga Belanda. Apakah penampilan menawan ini cukup meyakinkan Lanzaat untuk memanggilnya ke Timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Justin Hubner tampil kuat selama 90 menit. Wolves U21 gulingkan Crystal Palace dengan skor meyakinkan. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tampil impresif selama 90 menit. Aksinya yang solid di lini belakang menjadi salah satu kunci keberhasilan tim.
Apakah penampilan gemilang ini bisa membuka jalan bagi Hubner untuk tampil lebih sering di level senior? Ini penjelasannya. Jenson Salt, pemain keturunan Ambon dengan harga pasar gila, akankah segera dinaturalisasi ke timnas Indonesia? Jenson Salt, pemain muda berbakat keturunan Ambon, kini menjadi perbincangan setelah harga pasarnya yang melonjak drastis. Dengan potensinya yang luar biasa di usia muda, apakah Indonesia akan segera merayakan kedatangannya melalui proses naturalisasi untuk memperkuat timnas? Temukan lebih lanjut mengenai pemain yang disebut-sebut akan menjadi bintang masa depan ini. Siap menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, Alexis Mesidoro bisa tempuh jalur naturalisasi. Ex-bintang Persis Solo Alexis Mesidoro kini berencana untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang sudah terbukti di Liga Indonesia, apakah Mesidoro akan segera melalui jalur naturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda? Simak langkah-langkah yang harus dilalui oleh pemain asal Argentina ini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Shin Tae-yong batal pulang ke Korea tanggal 26 Januari nanti. Tiket pesawat dibatalkan hari ini. Karena ex-co PSSI dan Ketum PSSI Erick Thohir sepakat untuk jadikan Shin Tae-yong Direktur Pengembangan Pemain Muda Berbakat Indonesia. Shin Tae-yong ditugaskan untuk mencari bakat alami dari Aceh hingga Papua, melalui Shin Tae-yong Academy yang ia dirikan beberapa waktu lalu. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, tepat tadi malam JJ, sang penerjemah STY, berikan kabar terbaru. Apakah itu? Simak video selengkapnya di sini. SHIN Tae-yong akan kembali ke kampung halamannya, Korea Selatan, pada hari Minggu, 26 Januari 2025, pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Jeong Seok-so, penerjemah sekaligus rekan kerja Shin Tae-yong selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram, Jeong Seok-so menulis, Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia Barat dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini. Sejak 5 tahun lalu, Shin Tae-yong memang sering bolak-balik antara Indonesia dan Korea Selatan, biasanya dengan durasi tinggal di Korea sekitar 2 hingga 3 minggu. Namun kali ini, ia akan menetap lebih lama karena sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Tanpa komitmen yang mengikat di Indonesia, pelatih berusia 54 tahun ini dapat lebih lama berada di tanah kelahirannya. Meskipun sudah tidak menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memiliki yayasan dan akademi sepak bola di Indonesia. Namun, karena sudah ada pengurus yang mengelola, kedua institusi tersebut diperkirakan tetap berjalan lancar meski dirinya tidak berada di Indonesia. Kabar kepulangan Shin Tae-yong ini pun menimbulkan antusiasme dari pencinta sepak bola Indonesia. Seperti yang dibocorkan oleh JJ, banyak yang memperkirakan akan ada sejumlah penggemar yang datang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantar atau memberi penghormatan pada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah Shin Tae-yong akan dikenang dengan manis di Indonesia? Atau ada harapan untuk melihatnya kembali di masa depan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Yes, alhamdulillah, resmi tepat diumumkan tadi malam. Akhirnya sejarah tercipta. Putra berKTP Indonesia resmi jadi pemain pertama yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Berinisial KDB, dibocorkan langsung oleh wartawan terkemukan di Eropa. Penasaran seperti apa kronologinya? Simak ulasannya berikut ini. Kevin Dix dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Ini berarti pada akhir musim ini, Kevin akan meninggalkan FC Copenhagen dan melanjutkan kariernya di Bundesliga untuk musim 2025 hingga 2026.
Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh media Denmark, Boldeka, yang mengungkapkan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub terkait transfer tersebut. Menurut laporan Boldeka, Kevin hanya perlu menyelesaikan beberapa detail kontrak sebelum resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Hal ini semakin memperkuat bahwa Kevin akan meninggalkan FC Copenhagen pada akhir musim ini. Kevin Dix hampir menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim depan. Dan sang bek pasti akan meninggalkan FC Copenhagen musim panas ini, tulis Boldeka, yang dikutip pada Selasa 21/1/2025. Hubungan Kevin dengan FC Copenhagen sebenarnya sudah mulai renggang beberapa waktu lalu. Meski demikian, kedua pihak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan menghormati kontrak yang ada. Kevin pun semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan tentang masa depannya dan akhirnya pilihan tersebut jatuh pada Borussia Mönchengladbach. Sejak itu Dix dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang disebutnya sebagai kontrak terpenting dalam kariernya dan di sini pilihan akhirnya jatuh ke tangan Mönchengladbach, lanjut Boldeka. Apakah langkah Kevin Dix ini akan menjadi titik balik kariernya di Bundesliga? Atau mungkin akan ada kejutan lain yang akan membuat perjalanan kariernya semakin menarik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kebakaran di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat semakin parah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Swiss temui Presiden FIFA Gianni Infantino dan adakan rapat darurat mendadak. Putuskan ajak Indonesia jadi tuan rumah bersama untuk membantu Amerika menyelenggarakan Piala Dunia 2026. Presiden FIFA langsung telepon Erick Thohir dan minta siapkan Gelora Bung Karno sebagai satu stadion pengganti Los Angeles yang kebakaran besar. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru soal kebakaran Amerika yang bisa ancam pindahan lokasi Piala Dunia 2026. Simak ulasannya sampai habis. Kebakaran besar yang dipicu oleh angin Santa Ana kini mengancam wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Peringatan situasi berbahaya ini dikeluarkan oleh otoritas cuaca setempat yang mengidentifikasi beberapa daerah dengan risiko tinggi seperti dataran tinggi Los Angeles, Ventura, dan Malibu. Faktor angin kencang dan kelembapan yang rendah membuat kebakaran menjadi lebih sulit dikendalikan. Dalam pernyataan yang dikutip dari CNN, otoritas cuaca AS menyebutkan bersamaan dengan udara yang kering, ini bisa meningkatkan risiko kebakaran besar dan penyebaran api dari titik-titik baru. Kebakaran di Los Angeles telah menjadi sorotan dunia karena telah menyebabkan lebih dari 16,000 hektar lahan terbakar, angka yang bahkan lebih luas dari wilayah ibu kota Prancis, Paris, dan Jakarta Selatan. Hingga saat ini dilaporkan 27 orang tewas akibat kebakaran dengan 10 orang berasal dari Palisade dan 7 lainnya dari kawasan Eaton. Para pengamat menduga kebakaran ini menyebar dengan cepat akibat faktor angin Santa Ana, krisis iklim, serta sulitnya pemadaman api. Tentu saja, kondisi ini menjadi semakin rumit mengingat Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Lalu, apakah ada solusi? Mungkin Indonesia bisa jadi pilihan yang tepat untuk menggantikan Los Angeles sebagai salah satu tuan rumah pertandingan. Dan tak ada yang lebih layak untuk mengajukan Gelora Bung Karno sebagai stadion pengganti, mengingat kapasitas dan fasilitas yang dimilikinya. Bagaimana menurut kalian, apakah Gelora Bung Karno bisa menjadi alternatif yang tepat untuk menggantikan Los Angeles? Atau adakah stadion lain di Indonesia yang pantas untuk dipertimbangkan? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Memang gerombolan mafia laknat. FBI Amerika Federal Bureau of Investigation langsung tangkap para mafia yang berkedok pengamat sepak bola yang terang-terangan dikumpulkan di salah satu hotel di Jakarta. Diduga untuk melancarkan aksi kejahatan yang berujung pemecatan Sintayong dari Timnas Indonesia. Jadi harapanku, usai Bung Tio Nugroho, komentator bola Timnas Indonesia RCTI ungkap satu rahasia besar dan keji. Sintayong jelas dijadikan kambing hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini ulasan lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari salah satu komentator sepak bola Indonesia, Tio Nugroho. Melalui akun Twitternya @t10nugroho, Tio membagikan sebuah cuitan yang langsung mengundang perhatian banyak orang.
Dalam cuitannya, ia menyampaikan bahwa dirinya bukan bagian dari kelompok pengamat sepak bola yang berkumpul di Hotel Mandarin pada bulan Desember 2024. Tio dengan tegas menyatakan komitmennya untuk tetap bekerja secara jujur dan berdasarkan fakta, tidak terpengaruh oleh faktor lain seperti amplop atau transfer yang beredar. Gue bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulkan di Hotel Mandarin pada bulan Desember 2024 lalu. Gotong royong FC, ups, buka Tio dalam cuitannya. Ia menambahkan, insya Allah gue tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini. Bukan hanya karena amplop atau transfer semata, apalagi bisa super cepat putar balik dalam memberikan opini. Crazy. Cuitan ini langsung memicu berbagai reaksi dari netizen Indonesia. Beberapa dari mereka menduga bahwa yang dimaksud oleh Tio adalah kelompok pengamat yang hadir dalam pertemuan di Hotel Mandarin yang belakangan disebut-sebut sebagai haters Shin Taeyong. Salah satu netizen bahkan dengan cepat mengomentari pasti Bung Towel ikutan yang menunjukkan sindiran terhadap salah satu pihak. Ada pula yang berkomentar, oalah ini pasti kerjaan Bung Towel CS. Pantas aja yang waras cuma Bung Binder, Bung Tio, dan Bung Harpa mengindikasikan ketidaksetujuan terhadap kelompok pengamat tersebut. Bahkan ada netizen yang menuding Coach Justin sebagai salah satu yang dimaksud dalam cuitan Tio Nugroho. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan mengenai pengamat sepak bola yang cepat sekali mengubah opini. Siapa ya? Apakah dia yang punya 2 HP? Tulis seorang netizen yang merujuk pada Coach Justin. Sungguh menarik melihat bagaimana komentar ini memicu berbagai spekulasi dan perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah ada kebenaran dalam tudingan tersebut? Atau mungkin ada hal lain yang perlu diungkap? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ini beneran bukan mimpikan. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan akan beli bek di Liga Italia. Berdasarkan performa, nama Jay Itzes kapten timnas Indonesia jelas yang terdepan untuk dibeli oleh Manchester United. Gimana kronologi selengkapnya? Ini faktanya. Manchester United dikabarkan tengah sibuk melakukan negosiasi untuk mendatangkan bek baru yang akan menjadi rekrutan pertama Ruben Amorim pada bursa transfer musim dingin 2025. Klub yang berjuluk Setan Merah ini memang tengah membutuhkan perbaikan di lini pertahanan dan langkah pertama mereka adalah mencari pemain bertahan yang bisa menambah kekuatan tim. Tentu saja banyak yang bertanya-tanya siapa sebenarnya bek yang dimaksud. Apakah Jay Itzes, bek timnas Indonesia yang kini bermain untuk Venezia, menjadi target utama Man United? Namun laporan dari Mirror menyebutkan bahwa Man United saat ini tengah mengarahkan perhatian mereka pada Patrick Dorgu, bek kiri berusia 20 tahun yang bermain untuk Lecce di Serie A. Dorgu tengah diupayakan untuk hijrah ke Liga Inggris dan menjadi bagian dari revolusi yang sedang dijalankan oleh Ruben Amorim di Old Trafford. Dengan tampil impresif di Serie A, Dorgu dianggap sebagai salah satu pemain yang tepat untuk memperkuat lini belakang Setan Merah. Namun, jika melihat kekacauan di posisi bek tengah yang ada saat ini di Manchester United, Jay Itzes sebenarnya juga bisa menjadi opsi yang layak untuk dipertimbangkan. Dengan penampilan solidnya di Venezia, Itzes mungkin bisa memberikan kontribusi besar bagi Man United, terutama dalam menghadapi tantangan di kompetisi domestik dan Eropa. Bagaimana menurut kalian, apakah Jay Itzes layak untuk bergabung dengan Manchester United? Atau Patrick Dorgu yang lebih tepat untuk tim ini? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. PSSI jelas tak bisa tinggal diam. Tepat beberapa hari lalu, FIFA ambil keputusan mengejutkan untuk timnas Bahrain. Bahkan sosok Arsene Wenger ketahuan sedang berada di Bahrain untuk merealisasikan hal ini. Apakah dugaan Bahrain nyogok FIFA untuk lolos Piala Dunia 2026 terbukti gara-gara hal ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Arsene Wenger, legenda sepak bola dunia, baru-baru ini bergabung dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain, Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa, dalam sebuah acara di Manama untuk merayakan kemajuan Akademi Bakat FIFA di Bahrain. Upacara tersebut menjadi momen penting untuk memberi penghormatan atas komitmen Bahrain dalam mendukung pengembangan bakat muda melalui skema pengembangan bakat FIFA.
Dalam kesempatan tersebut, Wenger menekankan tujuan utama dari Akademi Bakat FIFA, yaitu untuk mengembangkan pemain muda dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan fasilitas pengembangan tingkat tertinggi. Tujuan utama dari Akademi Bakat FIFA adalah untuk mengembangkan pemain muda dengan memberikan mereka pelatihan, pendidikan, dan pengembangan tingkat tertinggi untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan sepak bola secara keseluruhan di negara ini, ujar Wenger. Presiden FIFA, Gianni Infantino juga menyampaikan pesan video yang menyebutkan bahwa Bahrain telah menjadi pelopor dalam skema pengembangan bakat FIFA dan ia mengucapkan terima kasih atas dukungan negara tersebut. Bahrain telah menjadi pelopor dalam skema pengembangan bakat FIFA dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda. Bersama-sama kita rayakan kemajuan besar yang telah dicapai, ungkap Infantino. Lebih jauh lagi, Infantino menambahkan bahwa sepak bola tidak hanya berperan di lapangan, tetapi juga dalam mengembangkan karakter pemain. Kami juga menyadari bahwa sepak bola memiliki peran penting di luar lapangan. Jadi Akademi Bakat FIFA akan berupaya mengembangkan individu yang berwawasan luas dengan menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja sama tim, dan kepemimpinan melalui sepak bola di lingkungan yang aman. Ini akan memastikan bahwa para pemain tidak hanya unggul di lapangan tetapi juga tumbuh sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi, ujar Infantino. Langkah Bahrain dalam mendukung pengembangan bakat muda ini jelas merupakan pencapaian besar dan banyak yang berharap ini akan menginspirasi negara-negara lain untuk mengikuti jejak mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah Bahrain akan menjadi pusat pengembangan sepak bola di kawasan ini? Share pendapat kalian di kolom komentar. Nova Arianto terpilih jadi asisten pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Dan Nova bawa pondasi emas Sintayong dan akan jadi jembatan pemain timnas Indonesia dengan Sintayong. Agar Sintayong kembali dengan mudah ke Indonesia ketika Patrick Kluivert out dari timnas Indonesia nantinya. Jadi dua keinginanku. Di sisi lain, tepat tadi malam Erick Thohir umumkan hal ini yang bisa bikin publik kagum. Simak detailnya berikut. PSSI secara resmi membuka kesempatan bagi pelatih Indonesia yang telah memiliki lisensi untuk bergabung dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia Putra Senior sebagai asisten pelatih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memberikan kesempatan kepada pelatih lokal serta meningkatkan kapasitas mereka melalui transfer ilmu dan pengalaman dari pelatih internasional. Proses seleksi untuk kandidat asisten pelatih akan dilakukan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia Senior yang baru, Patrick Kluivert, bersama dengan dua asisten pelatih yang sebelumnya telah ditunjuk oleh PSSI. Tujuan utamanya adalah agar pelatih terpilih dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun talent pool pelatih di Indonesia. Hasil diskusi saya dengan Patrick Kluivert dan tim, sejak awal saya ingin ada transfer knowledge untuk pelatih-pelatih kita. Ini bagian dari upaya kita dalam mengembangkan talent pool, ujar Erick Thohir. Proses seleksi akan dilakukan dengan memanfaatkan database yang dimiliki PSSI untuk menyaring calon asisten pelatih terbaik. Kami akan mencoba menyeleksi sekitar 10 calon asisten pelatih dari database yang ada. Kemudian nama-nama tersebut akan kami usulkan kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk menentukan dua asisten pelatih terbaik yang dapat bekerja sama dengan timnas, tambah Erick. Mengingat pengalaman Nova Arianto yang sebelumnya menjadi asisten pelatih Sintayong, banyak yang berharap ia bisa terpilih lagi untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat kontribusinya yang besar bagi timnas Indonesia di masa lalu. Apakah Nova Arianto akan kembali berkesempatan untuk memperkuat tim kepelatihan? Tentu saja hal ini sangat dinantikan oleh banyak pencinta sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pelatih lokal lain yang pantas untuk bergabung dengan timnas? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat tadi malam cetak gol spektakuler kelas dunia, ternyata dulu diabaikan Sintayong, kini penyerang timnas Indonesia ini jadi sorotan dunia. Bagaimana bisa seorang penyerang dengan kualitas luar biasa seperti RS sempat terabaikan? Kini setelah gol spektakulernya, Patrick Kluivert langsung jadikannya andalan lawan Australia kah? Temukan jawabannya di sini.
Ramadan Sananta saat ini menjadi salah satu penyerang dengan tipe nomor 9 yang langka di Indonesia. Dikenal sebagai gol getter yang tajam, ia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun menjadi gol. Setelah comeback yang luar biasa, penyerang yang turut membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung tampil menggila. Puncaknya dalam laga lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 melawan PSIS Semarang, Ramadan Sananta mencetak brace yang membantu Persis Solo meraih kemenangan 2-1. Dengan penampilan tersebut, Ramadan semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai penyerang handal. Jika performanya terus meningkat hingga Maret 2025, ia hampir pasti akan dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Terutama dengan absennya Ragnar Oratmangoen yang terkena akumulasi kartu kuning saat menghadapi Australia. Persis Solo selanjutnya akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu 26 Januari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi perhatian khusus karena Patrick Kluivert dan staf pelatih timnas Indonesia dilaporkan akan memantau pertandingan tersebut. Mengingat banyaknya pemain Persija Jakarta yang berstatus pemain tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman, laga ini juga menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk menilai potensi pemain dari Persis Solo yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja salah satu pemain yang memiliki kapasitas besar untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta. Dengan performa impresif yang terus berkembang, ia bisa menjadi bagian penting dari timnas di masa depan. Bagaimana menurut kalian, apakah Ramadan Sananta pantas mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Doa publik terkabul tepat dini hari tadi. Denny Lanzaat pantau langsung di stadion aksi menawan Ivar Jenner. Bisakah pemain ini menjadi pahlawan baru timnas Indonesia? Pada laga yang disaksikan langsung oleh Denny Lanzaat, Ivar Jenner menunjukkan kualitasnya yang luar biasa di Liga Belanda. Apakah penampilan menawan ini cukup meyakinkan Lanzaat untuk memanggilnya ke timnas Indonesia? Berikut ulasannya. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat terlihat memantau langsung aksi pemain naturalisasi Ivar Jenner yang tampil memukau di Liga Belanda pada Selasa 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini terungkap melalui unggahan Denny Lanzaat di story akun Instagram pribadinya pada pagi hari tersebut. Pemantauan ini tentu menjadi bagian dari tugas Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dalam memilih pemain yang akan dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivar Jenner sendiri tampil selama 90 tambah 2 menit saat timnya, Utrecht II, bermain imbang 1-1 melawan De Graaf Afschap di Eerste Divisie yang berlangsung di Stadion Sport Complex Zuidenbalch, Utrecht. Dalam laga tersebut, Ivar Jenner menunjukkan performa gemilang di lini tengah permainan Utrecht II. Beberapa video yang beredar memperlihatkan kemampuan impresif Jenner yang mampu melewati kepungan pemain lawan dan melepaskan tembakan berbahaya yang mengancam pertahanan lawan. Performa gemilang Ivar Jenner di kompetisi Eropa tentunya akan semakin memperbesar peluangnya untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia, apalagi dengan persaingan yang ketat di lini tengah. Apakah Ivar Jenner akan menjadi pilihan utama di timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Justin Hubner tampil kuat selama 90 menit. Wolves U21 gulingkan Crystal Palace dengan skor meyakinkan. Bek timnas Indonesia Justin Hubner tampil impresif selama 90 menit. Aksinya yang solid di lini belakang menjadi salah satu kunci keberhasilan tim. Apakah penampilan gemilang ini bisa membuka jalan bagi Hubner untuk tampil lebih sering di level senior? Ini penjelasannya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya pulih dari cedera dan kembali dipercaya tampil sebagai starter saat Wolves U21 menghadapi Crystal Palace U21. Justin sebelumnya sempat mengalami cedera gegar otak ringan saat bertanding melawan Aston Villa yang memaksanya untuk beristirahat selama lebih dari 1 bulan. Cedera tersebut juga membuat Justin gagal bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 lalu.
Namun, kabar baik datang dari pemain berusia 21 tahun ini. Justin kini sudah kembali bermain untuk Wolves dalam lanjutan Premier League 2 di Beckenham Training Center pada Senin 20 Januari 2025. Ia dipercaya bermain di posisi bek tengah, posisi aslinya, dan tampil selama 90 menit penuh, berhasil menjaga gawang timnya tetap aman dari kebobolan. Dalam pertandingan tersebut, Wolves U21 berhasil meraih kemenangan 1-0 berkat gol tunggal yang dicetak oleh Daningel yang memanfaatkan assist dari Temple Ojinaka. Hasil ini menjadi comeback yang manis bagi Justin Hubner dan tentu saja membawa harapan besar agar ia bisa kembali mendapatkan menit bermain secara konsisten untuk perkembangan kariernya. Kembalinya Justin Hubner setelah cedera tentu memberikan angin segar baik bagi Wolves maupun timnas Indonesia. Semoga performa positif ini terus berlanjut dan ia bisa kembali memperkuat Garuda di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian, apakah Justin Hubner bisa segera kembali ke timnas Indonesia? Share pendapat kalian di kolom komentar. Jenson Salt, pemain keturunan Ambon dengan harga pasar gila, akankah segera dinaturalisasi ke timnas Indonesia? Jenson Salt, pemain muda berbakat keturunan Ambon, kini menjadi perbincangan setelah harga pasarnya yang melonjak drastis. Dengan potensinya yang luar biasa di usia muda, apakah Indonesia akan segera merayakan kedatangannya melalui proses naturalisasi untuk memperkuat timnas? Temukan lebih lanjut mengenai pemain yang disebut-sebut akan menjadi bintang masa depan ini. Jenson Salt sempat menjadi perbincangan hangat karena diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Di bawah arahan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pemain asal Belanda ini berpotensi untuk dibujuk agar mau membela Indonesia dalam laga internasional mendatang. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki CV yang cukup mentereng dan harga pasarnya pun terbilang tinggi, mencapai 2 juta euro atau setara dengan 33,6 miliar rupiah. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa pemain keturunan timnas Indonesia yang saat ini sedang bersinar. Namun, pada musim 2024/25, Salt belum bisa tampil di lapangan karena cedera lutut yang dideritanya. Meskipun begitu, kabar baik datang karena ia sudah mulai kembali berlatih bersama tim Liga 2 Inggris Sunderland. Progres karir Jenson memang terbilang sangat cepat dan impresif. Di usia yang belum mencapai 18 tahun, ia sudah dipromosikan ke tim utama PSV U21 pada tahun 2021. Penampilannya yang cemerlang bersama PSV U21 langsung menarik perhatian Sunderland yang akhirnya rela menggelontorkan 2 juta euro untuk merekrut pada musim 2023/24. Di musim perdananya bersama Sunderland di divisi Championship, Jenson Salt tampil 17 kali dan menunjukkan performa yang solid. Sayangnya, cedera lutut yang ia alami pada akhir Maret 2024 membuatnya harus absen hingga saat ini. Dengan rekam jejak yang impresif meski masih muda, Jenson Salt tentu menjadi pemain yang menarik perhatian baik di Eropa maupun di Indonesia. Akankah ia memilih untuk membela timnas Indonesia di masa depan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Siap menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia, Alexis Mesidoro bisa tempuh jalur naturalisasi. Ex-bintang Persis Solo Alexis Mesidoro kini berencana untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang sudah terbukti di Liga Indonesia, apakah Mesidoro akan segera melalui jalur naturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda? Simak langkah-langkah yang harus dilalui oleh pemain asal Argentina ini. Nama Alexis Mesidoro, gelandang asal Argentina yang pernah membela Persis Solo, kini tengah menjadi sorotan. Dalam sebuah video singkat yang viral di media sosial, pemain yang kini bermain untuk Dewa United ini menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Ungkapan antusias Mesidoro ini mendapatkan reaksi positif dari penggemar sepak bola nasional yang membayangkan bagaimana lini tengah Garuda bisa semakin solid dengan kehadirannya. Meskipun Mesidoro tidak memiliki darah keturunan Indonesia, ia masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Syarat utamanya adalah ia harus tinggal secara legal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut.
Hal ini serupa dengan jalur yang pernah ditempuh Christian Gonzalez, legenda sepak bola yang dinaturalisasi pada 2010 setelah lama menetap di tanah air. Mesidoro sendiri baru memasuki musim ketiganya bermain di Liga 1, yang berarti ia baru bisa memenuhi syarat tersebut pada 2027 jika terus berkarier di Indonesia. Dalam waktu yang tersisa, ia juga perlu melalui sejumlah tahap administratif, seperti mendapatkan rekomendasi dari PSSI, persetujuan dari pemerintah, hingga pengambilan sumpah sebagai WNI. Apakah Mesidoro akan menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan di lini tengah timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.